Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Saya harap kalian semua sehat dan masih semangat untuk belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang. Tetap jaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan. Nama saya Hamidah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perpangkatan, yaitu materi semester 1 kelas 9 tingkat SMP atau MTS. Sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita ini yaitu setelah menonton video ini, diharapkan kalian mampu yang pertama, memahami konsep perpangkatan, yang kedua, menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan, yang ketiga, menyederhanakan operasi pembagian pada perpangkatan. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita simak info berikut. Kalian semua yang menonton video ini pasti tahu dong sama Google, tapi mungkin gak semuanya tahu arti kata Google itu apa. Nah, Google diciptakan oleh dua orang yang sangat cerdas, namanya Larry Page dan Sergey Brin. Mereka menciptakan suatu mesin pencarian yang awalnya diberi nama Google, tapi tulisannya GOO-GOL. Cuma karena suatu hal, orang mengira tulisannya GOO-GLE. Ya jadilah sampai sekarang ditetapkan nama Google seperti yang sekarang kita tahu. Nah, Google ini ternyata artinya adalah suatu angka loh. Tapi angka berapa? Ini dia. Banyak sekali kan nolnya. Ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa ada banyak pengetahuan yang kalian bisa dapatkan melalui Google. Nah, biasanya untuk mempersingkat penulisan, angka tadi disingkat jadi kayak gini. Jadi pendek banget kan? Nah, proses penulisan kayak gini disebut perpangkatan, yaitu materi yang akan kita pelajari pada video ini. Nah, setelah menyimak info tadi, kalian pasti sudah tahu kan bagaimana bentuk perpangkatan itu? Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Siapkan alat tulis kalian, ayo belajar. Nah, yang pertama, mari kita memahami konsep perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N, nah itu dibaca A pangkat N ya. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali seterusnya dikali A sebanyak N. Dengan N adalah bilangan positif. A adalah bilangan pokok atau basis, N adalah pangkat atau eksponen. Nah, ini ada contoh perpangkatan. Di sini dicontohkan ada perpangkatan 3. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, pengulangan perkalian 3-nya kan sebanyak 5 kali. Jadi, itu sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3, di mana 3 disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 disebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, sekarang menuliskan perpangkatan. Di sini ada negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Nah, sama seperti contoh tadi, karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkat 3. Jadi, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita masuk ke menghitung nilai perpangkatan. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 kuadrat dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, negatif 0,3 kuadrat sama dengan negatif 0,3 dikali negatif 0,3. Nah, di situ tulis dalam bentuk perkalian berulang. Kita kalikan atau kita sederhanakan menjadi 0,09, karena kan negatif dikali negatif hasilnya adalah positif seperti yang sudah pernah kita pelajari. Nah, yang kedua 0,3 pangkat 3 sama dengan 0,3 kali 0,3 dikali 0,3. Nah, itu ditulis dalam bentuk perkalian berulangnya. Selanjutnya dikalikan atau disederhanakan menjadi 0,027.
Nah, kita masuk ke materi perkalian pada perpangkatan. Di sini ada 3 sifat. Yang pertama, hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, yaitu sifat perkalian dalam perpangkatan. Bentuknya A dipangkat M dikali A dipangkat N sama dengan A dipangkat M ditambah N. Nah, contohnya di sini ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, yang kedua ada hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, sifat ini dinamakan sifat pemangkatan pada perpangkatan, yaitu dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A dipangkat M dikali N atau A dipangkat MN. Nah, contohnya ada dalam kurung 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, yang ketiga ada hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Disebut sifat pemangkatan dari perkalian bilangan. Bentuknya itu dalam kurung A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, contohnya ada dalam kurung 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, di sini ada contoh perpangkatan pada operasi aljabar. Contohnya, sederhanakan operasi aljabar berikut. Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali dalam kurung 3Y pangkat 2. Penyelesaiannya, Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali dalam kurung 3Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7, 3-nya kita kuadratkan menjadi 9 Y pangkat 2. Nah, sesama koefisien dan variabelnya kita kelompokkan. Jadi dalam kurung 2 dikali 9 dikali dalam kurung Y pangkat 3 dikali Y pangkat 7 dikali Y pangkat 2. Nah, 2-nya kita kalikan dengan 9 jadi 18. Y-nya Y pangkat 3 ditambah 7 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 18 Y pangkat 12. Nah, kita masuk ke pembagian pada perpangkatan. Di sini ada 2 sifat. Yang pertama, hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Bentuknya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, bentuk yang kedua, perpangkatan pada pecahan. Bentuknya dalam kurung A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, contohnya ada dalam kurung 2 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Nah, di sini ada contoh, sederhanakan perpangkatan berikut. 21 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 2 dibagi dalam kurung 3 bagi 9 pangkat 2. Penyelesaiannya, 21 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 2 dibagi dalam kurung 3 bagi 9 pangkat 2 sama dengan 21-nya kita jadikan perpangkatan 3 menjadi 3 pangkat 3 pangkat lagi 5 dibagi 9 kita jadikan perpangkatan 3 jadi 3 pangkat 2 pangkat lagi dengan 2 dibagi dalam kurung 3 bagi 9-nya kita buat jadi perpangkatan 3 pangkat 2 kita pangkatkan lagi 2. Nah, jadinya 3 pangkat 15 itu 3 kali 5 dibagi 3 pangkat 4 2 kali 2 dibagi 3 pangkat 2 bagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 15 dibagi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nah, kita operasikan perpangkatannya 3 dipangkat 15 ditambah 4 dibagi 3 dipangkat 4 ditambah 2. Jadi 3 pangkat 19 dibagi 3 pangkat 6
sama dengan 3 pangkat 19 kurang 6 sama dengan 3 pangkat 13. Nah, kita lanjut pada materi pangkat 0. Di sini bilangan real tak 0 pangkat 0. Nah, ada dua tabel di sini. Tabel yang pertama itu menggunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan. Nah, itu ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 5 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, itu dihitung dengan operasi biasa, yaitu 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dibagi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, sama dengan 32 dibagi 32 sama dengan 1. Nah, jadi kesimpulannya 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, untuk tabel yang kedua itu menggunakan bilangan dikalikan dengan 1 yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, di situ ada 5 pangkat 3 dikali 1 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, kita menggunakan sifat perkalian pada perpangkatan. Jadi 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 3 dikali 1 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, jadi kesimpulannya 5 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi bilangan real tak 0 pangkat 0 itu untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada pangkat negatif. Bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif. Nah, di sini ada tabel, ada bilangan 1 bagi 2 sama dengan 1 bagi 2 pangkat 1. Nah, kita gunakan sifat pembagian pada perpangkatan. 1 bagi 2 sama dengan 1 bagi 2 penulisannya sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, kesimpulannya 1 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, untuk yang kedua ada 1 dibagi 4 itu sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 2. Nah, kita gunakan sifat pembagian pada perpangkatannya. 1 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 0 kurang 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, kesimpulannya 1 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, begitu juga untuk yang ketiga. 1 dibagi 8 sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 3. Untuk sifat pembagian perpangkatannya 2 dipangkatkan 0 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi kesimpulannya 1 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Nah, jadi kesimpulannya bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif itu untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku. A pangkat negatif N sama dengan 1 bagi A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat. Nah, di sini ada soal latihan. Kalian bisa jawab soal-soal ini sebagai latihan untuk pemahaman kalian mengenai pelajaran ini. Jika sudah selesai menjawab, kalian bisa cek jawaban kalian pada link di bawah ini. Semoga jawaban kalian benar semua ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat serta menjadi berkah untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.